Topik yang diberikan sore ini adalah tentang investasi, menjadi menjadi bendahara Tuhan dan menjadi hamba yang setia. Nah, topik ini besar sekali, terus terang. Dan investasi, oh ya boleh saya tanya, Bapak Ibu semua ini pekerja atau punya bisnis? Yang pekerja boleh angkat tangan. Yang kerja dengan perusahaan atau kerja dengan apa gitu, ya. Nggak banyak. Yang punya bisnis? Wow, luar biasa. Ya. Oke, yang hamba Tuhan? Ada juga di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus luar biasa. Oke. Nah, setelah saya doakan di sore ini sebetulnya topik yang akan saya sampaikan sebetulnya adalah lebih ke arah bahasa umumnya itu financial literacy ya. Literacy itu bahasa Indonesianya melek gitu. Kalau buta huruf, lawannya melek huruf gitu. Nah, buta huruf itu bahasa Inggrisnya illiteracy. Nah, kalau ini illiteracy, melek secara finansial buat kita semua. Karena saya lihat di sini ada yang muda, dari semua lapisan umur ada semua. Mari kita belajar tentang financial literacy, tentang melek secara finansial ya. Nah, tapi juga kita perlu tahu sih nanti investasi dan secara teknis nanti ada Pak Steven yang jauh lebih jago dari saya untuk mengenai investasi yang akan memberikan beberapa topik-topik yang akan tentu saja sangat menarik gitu. Nah, sebetulnya investasi adalah segala sesuatu yang kita tabur untuk mendapatkan hasil balik. Tapi nanti kita akan masuk kepada definisi yang lebih luas ya. Atau mungkin saya sampaikan dulu lah, investasi itu sebetulnya begini. Kalau bahasa saya ya ini ya, kalau intinya gini, yang ketika Bapak Ibu tidur, dia menghasilkan. Kalau kita bekerja, ya dia yang bekerja di kantor, ada yang bisnis, itu kan kita harus bekerja ya, melakukan sesuatu ya, kemudian kita dapat hasil, jualan. Kalau kita tokonya tutup kan nggak ada hasilnya. Nah, yang dikatakan investasi adalah kalau kita tidur pun, Bapak Ibu jalan-jalan, tidur, dimanapun juga, dia akan terus menghasilkan. Itu yang disebut dengan investasi. Tapi tidak terbatas kepada hal yang sifatnya uang, materi saja, tapi investasi itu luas sekali. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah kebanyakan dari kita itu diajarkan suatu konsep bahwa uang itu terbatas, waktu bukan nggak terbatas, relatif bebas. Konsep ini memang berlaku bagi orang-orang yang masih muda, baru pertama kali kerja, punya waktu banyak, ya. Dia merasa uang itu terbatas, tapi waktu dia punya. Padahal sebetulnya konsep yang sebaliknya lah yang kebenarannya adalah waktu adalah sesuatu yang kita pasti terbatas. Nggak ada yang bisa ngulur waktu. Waktu ya udah waktu itu diberikan. Lewat ya sudah. Justru di waktu itu kalau kita manfaatkan dengan sebaiknya akan menghasilkan uang yang bahkan mungkin bisa tidak terbatas. Bukan hanya uang, hubungan dan lain sebagainya. Jadi kita akan rubah dulu konsepnya adalah waktu adalah yang terbatas dan yang lainnya adalah kita kejar dan kita cari di dalam waktu yang terbatas itu. Untuk itu kita akan belajar memanfaatkan sumber daya, kita akan belajar mempelajari aset-aset ya, nanti aset itu barang-barang yang menghasilkan apa yang kita bisa manfaatkan. Nah, oke, next slide. Di slide itu adalah jenis profesi ya, umumnya sebagian besar dari kita, termasuk saya lulus, saya bekerja dulu. Ya, ada di kiri atas 01 ya, pekerja, karyawan, itu agak kepotong ya. Nah, ketika kita bekerja, apa yang diharapkan? Banyak orang yang berhenti kerja ya udah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saya kerja, karir saya naik dan seterusnya. Ya. Tapi sebetulnya yang diharapkan dari kita bekerja adalah kita mulai mencari pengalaman, membuka wawasan, kemudian mulai mempekerjakan diri sendiri. Kita pindah ke kuadran yang ke bawahnya, bekerja sendiri. Jangan melepaskan pekerjaanmu dulu, karena itu memberikan penghasilan, memberikan fasilitas, memberikan safety,
ya, memberikan ada asuransi, ada BPJS, ada semuanya itu tidak dilepaskan dulu. Tapi mulai mempekerjakan diri sendiri. Jualan online, apa aja dah. Ya. Pokoknya mulai mempekerjakan diri sendiri. Nah, setelah kita bekerja, mempekerjakan diri sendiri, kita akan pindah ke nomor 3, yaitu mulai memiliki usaha. Kan mengerjakan diri sendiri kan kecil-kecilan. Usaha itu apa aja. Ya, enggak harus usaha yang besar. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang sopir taksi yang menyekolahkan anaknya lulus sarjana semua hanya bukan dari nyopir taksinya, tapi dari kambing yang dia pelihara di kampung. Itu yang namanya investasi. Jadi investasi nggak usah langsung berpikir itu tentang pasar saham, pasar modal dan sejenisnya, tidak. Investasi adalah di kehidupan kita sehari-hari. Tapi harus dimulai dari nomor 1, kita mulai memaksakan diri, mempekerjakan diri sendiri, memanfaatkan waktu, kemudian pindah menjadi pemilik usaha, dan setelah Anda memiliki usaha, Anda punya keleluasaan untuk menjadi investor. Nah, di investor itulah yang sebetulnya yang saya katakan tadi, Bapak Ibu tidur, dia akan terus menghasilkan. Itulah definisi dari investasi dalam artian yang mudah atau yang gamblang begitu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mengikuti kan ya konsepnya. Jadi dimulai dari bekerja, kemudian mempekerjakan diri sendiri, memiliki usaha, kemudian menjadi investor. Investor bisa menanam modal di perusahaan, di usahanya teman, saudara, dan seterusnya, apapun juga bisa semuanya. Next slide ya. Nah, kemudian kita lihat apa kata firman Tuhan tentang investasi. Itu kepotong ya, maaf saya baca aja ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini peristiwanya adalah setelah masa kelaparan. Ishak pindah ke Gerar, kemudian setelah masa kelaparan itu Ishak menabur. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Menabur di sini adalah investasi. Berusaha. Ya. Memang kalau kasusnya Ishak dia mau udah kaya. Bapaknya kaya, dia diwarisi. Jadi dia langsung menabur, dia berbisnis. Menabur di masa itu belum ada pasar saham di zamannya Ishak. Menaburnya pasti sifatnya yang tanaman, ternak, yang inilah agricultural. Ya. Tapi ini juga cocok. Yang bisa menghasilkan 100 kali lipat kira-kira apa? Ya memang itu. Yang ditumbuhkan oleh Tuhan, ditumbuhkan oleh bumi. Hasilnya bisa 100 kali lipat. Coba nanti tanya Pak Steven, kalau di saham atau di obligasi ada nggak yang bisa menghasilkan 100 kali lipat? Nyolong bisa, tapi kalau enggak bisa. Ya, itu memang udah cocok nih, firman Tuhan kan begitu ya. Nah, sebab ia diberkati Tuhan. Masa kelaparan artinya itu kan krisis ya. Ishak melihat krisis sebagai kesempatan untuk dia menabur. Ini juga suatu value yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Bahwa kesulitan atau krisis atau apapun juga itu adalah kesempatan. Ada poin berikutnya, tapi ini memang harus dibaca dari ayat-ayat sebelumnya. Ishak masih sangat muda untuk usia orang di zaman itu, di usia sekarang enggak. Tapi orang di zaman itu umur Ishak ketika dia mulai menabur ini masih sangat muda. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekarang, terutama yang masih umurnya masih sangat muda. Mulailah menabur, mulailah berinvestasi. Jangan hanya konsumsi. Tapi ada yang menarik sih. Siapa sih yang menikmati kekayaannya Ishak? Silakan, ayo dijawab. Esau. Bukan Yakob loh. Yakob berangkat dengan 1 tongkat, pulang bawa 2 pasukan. Ishak itu harta kekayaannya diwariskan semuanya ke Esau. Bukankah Tuhan membenci Esau? Ada ayatnya. Kita nggak mempermasalahkan itu, tapi saya mau sampaikan gini. Sesungguhnya segala sesuatu yang bersifat harta, buat Tuhan itu nggak terlalu penting. Dia nggak ribet ngurusin saya ngasih berkat Ishak dinikmati Esau. Hartanya Salomo yang banyaknya segitu hilang. Sampai sekarang orang masih nyari-nyari emasnya Salomo di mana. Tuhan nggak pernah peduli kok sama emasnya Salomo. Tuhan peduli dengan jiwa-jiwa. Tuhan peduli dengan pekerjaannya, dengan kehendak hatinya.
Buat Tuhan harta itu enggak penting, tapi harus dicari. Karena kalau enggak dia tidak bilang menaburlah Ishak, tidurlah Ishak karena dia udah kaya. Enggak, dia bekerja. Tapi ada hasil yang dipakai, nanti kita akan sampai ke bagian itu, ya, yang dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Next slide ya. Nah, kemudian ini masih di sekitar investasi. Investasi itu bicara, tadi kan bekerja, kemudian mempekerjakan diri sendiri, kemudian berbisnis ya. Jangan simpan di satu tempat. Ini salah satu ini kaidah-kaidahnya ya, kaidah-kaidahnya investasi itu. Nah, itu di Lukas 16 ayat 6 sampai 8 ya, yang tentang bendahara yang tidak jujur sebetulnya. Dia bilang, jawab orang itu 100 tempayan minyak, lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain, juga 50 tempayan. Kemudian gandum. Yang saya ingin sampaikan dengan ayat ini adalah, si tuan yang kaya ini, kalau Alkitab tuh gini ya, dia bicara minyak, bicara gandum, itu bicara tentang dua jenis usaha yang berbeda. Jadi ketika nanti kita belajar tentang investasi, salah satu kaidahnya adalah jangan simpan semuanya di satu tempat. Itu juga salah satu kaidah investasi, dan kita akan belajar bahwa sebetulnya semua itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan di dalam firman-Nya. Nah, sekarang saya mau masuk yang saya sebut financial literacy tadi, melek secara finansial. Ya. Pertama yang saya sebut tadi ya, di kuadran 1 tadi, pendapatan, gaji, komisi, bonus, dan sejenisnya. Nah, ini di bawah kecil kelihatan, oh enggak, sorry. Oh, slide-nya boleh maju lagi? Oke. Nah ini memang salah satu dari akibat slide-nya dibikin terlalu bagus, jadi malah jadi kepotong-kepotong, kurang ini. Oke, saya sebut aja ya. Jadi gini, pertama kan tadi bekerja, Bapak Ibu, adik-adik bekerja, dapat penghasilan. Nah, firman Tuhan di Kejadian 47 ayat 24 berkata, mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Ini cerita tentang siapa? Yusuf. Bapak Ibu sekarang ada di kelas apa? Ya terimalah, usahakan 20% dari penghasilanmu engkau tabung. Loh iya toh, kan sesuai. Bapak Ibu milih kan, tidak dipaksa kan? Milih ke kelas Yusuf kan? Nah, Yusuf memulai dengan ini. Dia memungut 20%, dia simpan. Ya untuk Firaun, tapi sebetulnya disimpan. Nah, usahakan yang tadi dikatakan bahwa dari seorang penerima atau pekerja atau penerima gaji atau bonus dan lain sebagainya, usahakan kita itu ada bagian yang dipaksa untuk ditabung. Sesuai dengan ini, sesuai dengan pilihan Bapak Ibu masuk kelas Yusuf. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan punya sesuatu untuk mempekerjakan diri sendiri. Yang tadi saya sebut jualan kecil-kecilan, jualan online, jualan bisnis apapun juga ya yang menambah. Nah, itu didapatkan dari yang kita paksakan secara disiplin yang 20% tadi. Nah, setelah itu barulah kita mempunyai usaha. Kenapa kita punya pekerjaan dan kita punya usaha? Sesuai yang Lukas tadi, bahwa ada gandum, ada minyak, ada yang lain-lainnya. Nah, setelah kita masuk ke situ, itu pendapatan ya, pendapatan gaji jenisnya keuntungan atau profit, kemudian pendapatan bunga, ini kan didapat dari sesuatu yang sudah kita kumpulkan. Kemudian baru kita pindah ke pendapatan pasif, yaitu pendapatan dividen. Nah ini nanti tentang saham, reksadana dan lain sebagainya, nanti mungkin Pak Steven akan cerita lebih jelas. Investasi bisa bentuknya saham, bisa bentuknya emas, bisa bentuknya obligasi, bisa bentuknya apapun yang hasilnya adalah bunga atau dividen. Kemudian bisa sewa, bisa properti, beli kos-kosan, rumah, itu pendapatannya pendapatan sewa. Atau dari keuntungan jual beli, capital gain, beli murah, dijual lebih tinggi dan seterusnya. Itu semua masuk ke dalam kita harus sadar gitu. Financial literacy itu gini, kita sadar bahwa
jenis pendapatan kita ini, kita akan kembangkan ke sini, kemudian ke pemilik usaha dan akhirnya menjadi investor atau pendapatan royalti itu yang pendapatan paling tinggi. Enak, karena apa? Pendapatan royalti, saya kasih contoh pendapatan royalti karena benar-benar pendapatan royalti itu Bapak Ibu tidur tetap menghasilkan. Orang lain yang disuruh bekerja, royalti tentang buku, royalti tentang hak cipta, hak intelektual, orang lain pakai ide, Bapak Ibu dia harus bayar, sementara Bapak Ibu bisa sedang berlibur atau sedang pelayanan atau sedang tidur, tetap menghasilkan. Nah, kemudian next slide ya, slide-nya udah bisa ya. Ini slide-nya kepotong-potong sih, jadi saya agak susah. Nah, aturan-aturan dalam investasi itu adalah jangan pernah masuk ke bidang yang tidak kita kuasai. Jadi kalau nggak tahu tanam menanam ya jangan tanam menanam, nggak tahu beternak jangan beternak, tidak tahu saham ya nggak usah main saham, percuma nanti ketipu, lebih banyak dibohongi. Ada cara-cara yang lebih aman, tapi tetap berisiko tinggi. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Steven, yaitu yang harus ditanamkan adalah pendapatan atau return atau imbal balik yang besar itu selalu dibarengi dengan risiko yang lebih besar, itu harus kita sadari ya. Jadi kalau kita mendapat sesuatu hasil yang lebih besar, kita harus tahu bahwa risiko itu lebih besar. Dan jangan berinvestasi di satu tempat, selalu belajar. Nah, di Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan taburkanlah benihmu pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Jadi firman Tuhan sudah ngajarin, kerjakan ini, kerjakan itu, dari pagi sampai malam, supaya karena kita tidak tahu yang mana yang akan berhasil. Kita harus menyiapkan itu. Nah, jadi saya ulang sedikit, financial literacy atau melek finansial adalah sadar perjalanan kita. Umumnya dari mulai bekerja, mempekerjakan diri sendiri, menjadi pemilik usaha, dan akhirnya menjadi investor. Kemudian kita bicara tentang aset. Penting ini aset, karena dalam semuanya itu Bapak Ibu adalah memiliki aset ya. Nah, aset yang pertama adalah pekerjaan, usaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bekerja di suatu perusahaan, bekerja mempunyai pekerjaan, itu adalah aset. Jagalah baik-baik, rumusnya aset itu harus dijaga baik-baik ya. Pekerjaan itu memberikan penghasilan, memberikan beberapa keuntungan, benefit, stability, benefit yang lebih baik ya. Kemudian aset yang kedua adalah properti. Ya. Setelah mempunyai ini, pikirkan untuk properti itu. Ini aset yang baik. Tidak selalu, saya kasih kurung tergantung kondisi kalau nggak salah di situ. Kenapa? Kayak misalnya di Cina sekarang, karena supply-nya properti besar sekali, sewanya jadi murah sekali. Jadi artinya ginilah, yang penting beli rumah. Kalau di Cina nggak berlaku sekarang, nyewa aja, karena sewa akan murah terus, karena rumahnya banyak sekali. Kemudian aset keuangan, paper asset, saham, obligasi, reksadana, nanti mungkin Pak Steven akan bicara. Kemudian setelah sisi uang, kita jangan lupa ada sisi komoditas, barang-barang, emas, nikel, besi, apa ya, macam-macam. Nanti Bapak Ibu kelas ini tidak akan cukup waktu untuk membahas, tapi nanti menjadi pemicu Bapak Ibu untuk mempelajari lagi. Ada investasi yang bentuknya komoditi, yang itu sebetulnya adalah selalu merupakan kalau bahasanya Ibu Panglima kita koin. Jadi kalau uang goyang, yang komoditi akan stabil. Mungkin paling gampang antara rupiah, dolar, dan emas. Tapi komoditi nggak terbatas emas aja, dan itu bisa dilakukan. Nah, ini yang berikutnya yang saya tandain kuning. Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah berpikir ini aset. Waktu. Waktu itu adalah aset kita yang paling berharga. Gunakan waktu yang sebaik mungkin. Pengembangan diri, belajar dari media sosial, belajar dari kursus. Nggak usah nonton drama Korea. Ya. Waktu itu percayalah, di awal tadi saya bilang konsep kita dikatakan uang terbatas, waktu ada. Kebalik, waktulah yang terbatas. Dari waktu yang terbatas, kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, tidak hanya uang. Kesehatan itu juga penting. Buat apa Bapak Ibu punya investasi sana sini, nggak sehat?
Yang enak kan rumah sakit sama dokter nanti. Nah, kemudian berikutnya, online. Bapak Ibu perhatikan enggak? Sekarang ini orang banyak sekali dapat uang dari YouTube. Ya. Mulai dari yang bagus, podcast, cerita tentang sesuatu yang dia kuasai, sampai yang konyol. Nah, ini anak-anak Tuhan harus masuk. Buatlah di Kalimantan Selatan salah seorang hamba Tuhan yang bekerja sama dengan kami itu ahli tanaman dan ekoenzim ya, ekoenzim. Nah, saya kalau cari ekoenzim banyak, tapi sebetulnya masih banyak lagi yang di YouTube itu bisa sampaikan gitu. Jadi ini aset tentang dunia maya ini, sesuatu yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Dari yang canggih, ya, mungkin Bapak Ibu belajar sesuatu, sampaikan sesuatu, analisa sesuatu, sampai yang sederhana, sampai yang lucu-lucu, mungkin anak-anakmu di video, itu isinya, YouTube itu isinya sembarangan kok, dari analisa konflik Israel Hamas sampai ke anak kecil juga ada semua gitu. Itu sesuatu di mana begitu pengikut Anda banyak, Anda mendapatkan penghasilan. Kemudian adalah jaringan atau network, persaudaraan, saling relationship. Ini adalah semuanya adalah aset. Yang saya ingin sampaikan begini, setelah kita melek finansial dan kita disiplin untuk melakukan, ya, tadi yang saya katakan tadi, Bapak Ibu milih sendiri kelas Yusuf berarti 20% kan? 20% mulai ditabung, dikembangkan. Nanti ketika penghasilan Bapak Ibu naik, 20%-nya ditambah. Jangan 20% terus. Karena apa? Karena sebetulnya kita hidup itu, kebutuhan kita hidup itu nambahnya nggak banyak. Kalau kita mau jujur ya, dan nggak mau ikut-ikutan orang loh ya. Kita makan ya segitu aja, mau nambah berapa kali sih? Pakaian ya segitu-segitu aja. Apalagi kita baju profetik semua kan udah kira-kira tahu harganya. Nggak perlu baju merek-merek kan. Jadi sebetulnya adalah sejalan dengan income kita bertambah, itu sebetulnya akan makin lebih banyak yang bisa ditabung. Ini yang kadang-kadang sulit atau belum biasa orang karena kondisi lingkungan, niru. Ya, termasuk anak saya ada di sini itu. Saya sering tegur dia beli kopi ini, beli kopi itu gitu. Padahal kopi bikin juga bisa sama, lebih enak malahan. Ya. Tapi ya memang dunia begitu kan, semua teman-temannya begitu, jadi akan ikut begitu. Nah, setelah kita mengumpulkan sesuatu, kita menjadi pindah ke pemilik usaha, kemudian kita menjadi investor, kita harus lihat aset-aset ini yang harus kita jaga betul-betul. Kita bermain di 8 tadi, dan mungkin yang relatif baru buat Bapak Ibu adalah tentang waktu, kesehatan, dunia maya, online, dan jaringan atau network. Itu yang Bapak Ibu harus jaga. Ya. Nah, kemudian next slide. Nah ini untuk meluruskan nih, karena nanti enggak sih, sebetulnya saya berpikir kita tidak ingin menjadi apa ya, semata-mata kita kejar investasi untuk menghasilkan uang, bukan gitu. Untuk meluruskan saya dapatkan ayat ini terus terang, tapi udah kira-kira sebulan yang lalu saya dapatkan ayat ini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkan kepadaku 3 roti. Ini loh, Bapak Ibu kan pasukan ya, harus selalu punya 3 roti ini. Supaya siapapun saudaramu yang dalam perjalanan, engkau bisa pinjamkan 3 roti itu. 3 roti itu apa? Yang jelas satu adalah di roh. Engkau bisa doakan orang, di jiwa engkau bisa pulihkan orang. Tapi roti yang ketiga adalah roti yang benar-benar kita makan. Engkau harus bisa memberkati orang. Nah, 3 roti ini dipinjamkan. Nah ini memang firman Tuhan ini ajaib ya. Kalau minjem duit, itu mesti balikin pakai bunga. Tapi kalau minjem roti, kira-kira kalau ibu minjem roti ke tetangga itu disuruh balikin lagi enggak Bu rotinya? Balikin dong, kemarin minjem roti 3 gitu. Mestinya enggak ya.
Nah itulah hebatnya firman Tuhan. Karena siapa? Karena si peminjam roti ini adalah Tuhan Yesus, si tukang roti dari Bethlehem itu. Kita harus bekerja, kita harus selalu bisa siap memberikan 3 roti kepada sesama kita. Tapi kalau di saat kita tidak punya, nggak usah khawatir, pinjam kepada si tukang roti itu. Ini di bagian terakhir saya ingin meluruskan, yuk kita semua semangat, kita bekerja dengan baik, memaksimalkan semua yang kita miliki, tapi tetap jalur kita adalah di jalur ini. Ada ayat selanjutnya, Lukas 11 ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya yakin kita semua hafal ya ayat ini ya. Saya juga hafal, saya juga suka ayat ini gitu. Tapi coba perhatikan, ada kata, kan kita pasti bacanya gini, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu. Tapi ada kata oleh karena itu. Yang oleh karena itunya seringkali kita lupa baca. Oleh karena itu artinya kita harus baca gini, oleh karena apa? Nah kita baca ayat sebelumnya, oleh karena apa? Next slide ya, nggak tahu kepotong nggak itu. Lukas 11 ayat 5-8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah rumahku dan tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saya simpulkan ya Bapak Ibu semua yang kita diskusikan, harus bekerja keras, harus menyisihkan seperti pilihan Bapak Ibu sendiri kelas Yusuf, harus pindah dari pekerja menjadi pemberi kerja untuk diri sendiri, kemudian usaha dan akhirnya menjadi investor. Harus di berbagai bidang, harus mengenal aset-aset mana yang baik dan aset-aset mana yang tidak baik, manfaatkan sebaiknya. Tapi yang terakhir adalah kita itu boleh untuk selalu meminjam 3 roti dan kita tidak boleh malu meminjam roti itu. Meminjam di sini bukan minjam duit, bukan pinjol, kecuali ada pinjol roti ya, saya rasa nggak ada. Ya, ini adalah pinjaman roti dari Tuhan kita, yang memberikan roti kepada kita untuk kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita, untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, untuk kita memenangkan lebih banyak jiwa. Kalau kita bisa punya roti sendiri, itu lebih baik. Anda nggak usah bangunin, nggak usah ketuk pintu. Tapi kalau nggak punya, cuman satu aja, jangan malu minta. Ya kan, ayatnya kan gitu. Kalau kamu nggak malu ngetuk, akan dikasih. Itu yang menutup sharing saya, bahwa kita adalah orang-orang yang memutuskan untuk jadi pasukan Tuhan yang akan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita harus bekerja dengan lebih baik. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita punya sumber yang luar biasa. Dan 3 roti itu tolong diingat, karena itu akan menjadi meluruskan motivasi kita, bukan hanya sekedar mencari uang. Bapak Ibu pasti pernah dengar salah satu konglomerat di Jerman, pemilik pabrik semen, ketika krisis ekonomi, sahamnya harganya habis, mobilnya Rolls Royce ditabrakin kereta api. Ya ada, dicari aja gitu ya. Nah kita, itulah risikonya kalau orang hanya mengandalkan kepada harta tadi.
Tapi Tuhan juga udah ngajarin, dia nggak peduli dengan hartanya Ishak dipakai Esau, biarin aja. Hartanya Salomo, nggak tahu, Tuhan bilang nggak diurusin gitu. Tapi dia lebih peduli kepada jiwa-jiwa yang akan Bapak Ibu pinjamkan 3 roti tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.